Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang medan magnet ya. Di materi sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana arah dari arah dari medan magnet kalau ada kawat lurus yang berarus begitu. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah sampaikan melalui aturan tangan kanan itu ya, di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah kuat arus, sedangkan arah keempat melingkar jari itu menunjukkan arah medan magnetnya, seperti itu arah B. Nah, sedangkan pada saat itu kita sepakati bahwa kalau medan magnet itu menembus bidang atau masuk bidang, itu kita beri tanda silang ya, kita beri tanda silang. Sedangkan kalau dia keluar bidang, kita beri tanda titik. Nah, seperti itu pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana menghitung besarnya ya. Kalau kemarin kita masih menghitung arahnya atau vektornya, maka sekarang kita hitung besarnya. Besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus dan panjang begitu. Oke. Saya punya sebuah kawat ya, sebuah kawat ya, ini saya perbesar gitu ya. Nah, kawat ini kita aliri arus ya, kita aliri arus sebesar I gitu ya, kita aliri arus nah ke atas. Ini kebetulan saya ambil arah ke atas, kita ambil kita ambil arah arus ke atas dengan besarnya sebesar I seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ingin melihat ya, kita ingin melihat bagaimana besarnya medan magnet pada titik P. Ya, titik P ini berada pada jarak tertentu, di mana jarak ini kita beri nama dengan A ya. Jaraknya antara kawat lurus berarus I ini terhadap titik yang kita ingin cari B-nya, kita beri nama titik B itu kita beri saja simbol A gitu, jaraknya berarti A. Nah, bagaimana tinjauan matematis terhadap kondisi yang demikian ini gitu. Jadi nanti matematisnya kita pakai untuk mencari formula fisikanya kayak apa gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita tarik garis ke bawah ya. Ini kita tarik garis ke sana, kita tarik garis diagonal. Ini dalam rangka untuk kita mempermudah menganalisis secara matematis gitu. Kita tahu kalau sudah kita peroleh gambar seperti ini, otomatis kita melihat sekilas ini adalah sebuah segitiga gitu ya, sebuah segitiga siku-siku di sini gitu. Nah, kalau ini kita ambil sudutnya sebesar alfa di sini ya, ini adalah sudutnya sebesar alfa gitu. Nah, maka nanti kita bisa narik juga garis ini yang ke sana gitu. Ya, kita tarik juga garis yang ke sana. Nah, dengan catatan bahwa kita ngambilnya sudut, kalau ini tadi di dalam, sekarang kita ambilnya di luar. Nah, sudutnya adalah sebesar beta gitu. Ini ingat, ini alfa di dalam, kemudian ini beta. Beta itu ada di luar ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena ini nanti pembahasannya adalah untuk kawat yang panjangnya terbatas dan panjangnya tidak terbatas. Ini ada panjangnya tertentu. Kalau yang sangat panjang nantinya ini beta akan semakin sejajar kalau ini kita perpanjang gitu. Ini beta kan akan semakin naik, ini sudutnya semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, sehingga suatu saat akan mendekati sejajar gitu. Nanti kalau garisnya, kalau ini batangnya ini atau arusnya ini lurus dan sangat panjang seperti itu. Ini kita lihat dulu bagaimana analisis secara matematis itu. Jadi itu alasan kenapa beta harus ada di luar, sedangkan alfa ada di dalam begitu. Nah, kemudian ini ya, oke, jari-jarinya, bukan jari-jari, ini adalah sisi miring ya. Sisi miringnya adalah R gitu. Ini adalah sisi miring. Oke, ini adalah sisi miring yang kita ambil dari salah satu sisinya gitu. Boleh bawah, boleh atas, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau saya lihat yang ke bawah dulu, saya lihat yang ke bawah, ini adalah alfa, ya kan? Tadi, ini adalah sudut alfa yang ada di dalam ini. Kalau sudut ada di sini, maka ini yang ke atas, ini adalah X-nya gitu ya. Ini adalah X-nya, kemudian ini adalah R-nya, dan itu adalah sisi tegaknya kan gitu, kalau ini alfa. Nah, gitu. Ini adalah sisi tegaknya.
Dan kalau saya mau mencari sinus alfa, berarti kan sisi tegak kita bagi dengan sisi miringnya. Berarti apa? A kita bagi dengan R-nya. Ini kita bagi dengan itu. Ini namanya kan sinus alfa gitu. Nah, saya rubah menjadi bentuk yang lain, ya. R saya bawa ke sana, ya. Jadi R-nya itu kan sama dengan A kita bagi sinus alfa. Nah, di matematis sepersinus, ya. 1/sinus itu sama dengan kosekan. Ya, sepersinus itu sama dengan kosekan alfa. Sehingga ini kita bisa gantikan bentuknya, sebenarnya sama, tapi kita tinggal merubah bentuknya saja. Nah, R itu sama dengan A kosekan alfa. Nah, coba kita biarkan dulu ini persamaan biar saja seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sebuah titik acuan tertentu yang saya namakan sebagai X0. Ya, ini titik acuannya adalah sebesar X0. Saya ambil di sini. Nah, di sini. Ini saya beri nama X0. Nah, gitu. Jadi X0 ini adalah sebuah titik acuan keberangkatan kita mengkaji perhitungan secara matematis ini. Ya, gitu. Jadi di titik ini adalah kita bernama titik X0. Nah, kemudian saya ambil garis ke bawah. Ini. Nah, yang kita beri nama minus L. Ya, panjangnya misalkan saya beri nama L. Kenapa minus? Karena ini di bawah sumbu 0,0 gitu. Ini saya ambil minusnya. Nah, sehingga kalau ini saya beri nama minus, saya bisa ganti di sini A. Nah, ini tadi adalah sisi tegak kan? Sisi tegak saya bagi dengan minus L. Berarti sisi tegak saya bagi dengan sisi datar. Nah, itu tidak lain adalah tangen, ya, tangen alfa. Berarti A saya bagi dengan minus L itu sama dengan tangen alfa. Ini coba ini main-main dengan matematika saja gitu ya. Baik, berikutnya dari persamaan yang ini, yang atas ini, saya ambil L-nya saja. Saya ambil L-nya saja akan sama dengan apa? Minus A, kan gitu. Minus A dibagi dengan tangen alfa. Nah, sepertangen itu tidak lain adalah kotangen. Ya, sepertangen itu adalah kotangin alfa, sedangkan sepersin adalah kosekan alfa, seperti itu. Nah, dua persamaan inilah yang nanti akan kita pakai sebagai dasar analisis secara matematis untuk mencari bagaimana besarnya medan magnet pada sebuah titik P di sini, gitu. Nah, berikutnya, kalau ini L, saya nyari DL. Ini DL itu ada di DL-nya adalah apa namanya elemen, ya, elemen panjang. Jadi adalah elemen panjangnya kita ambil sedikit elemen dari elemen panjang di situ kita kaitkan dengan rumusan yang ada di sini tadi. Nah, gitu. Ya, apa harus di atas? Tidak, di bawah juga nggak ada masalah, boleh-boleh saja gitu. Nah, kemudian kalau ini DL, ini kita tambahi D gitu, artinya diferensial. Ini ada DL gitu. Ini sama dengan minus A. Ya, A-nya kan tidak berubah. A-nya tidak berubah. Nah, yang berubah ini adalah alfanya. Ketika ini panjangnya kita semakin rubah ke bawah, maka alfanya kan berubah juga. Sehingga alfa ini berubah terhadap panjangnya gitu. Sudutnya ini berubah atau tergantung terhadap panjangnya. Sehingga yang berubah adalah D kotang alfa, kotangin alfa gitu. Ya, jadi DL sama dengan minus A D kotangin alfa gitu. Ini. Jadi ini saya peroleh dari situ. Nah, berikutnya saya ganti juga ini DL, ini ada minus A ya, minus A saya kalikan ya. Turunannya dari kotangin itu adalah minus kosekan kuadrat. Ini diferensial, sorry, ini diferensial. Ya, diferensial dari kotangin alfa itu sama dengan minus ya kosekan kuadrat alfa. Nah, ini di matematis saya tidak akan bahas secara detail, tapi kita langsung pakai saja di fisikanya gitu. Jadinya apa? Minus kosekan kuadrat alfa, D alfa. Nah, jadi gitu. DL sama dengan minus, yang ada minus kali minus jadi plus ya. Jadi plus A kosekan alfa D alfa gitu. Ini adalah DL. Nah, sedangkan di bagian awal untuk mencari bagaimana DB, untuk mencari bagaimana perubahan medan magnet yang bergantung pada posisi alfa itu, ya di awalnya sudah kita bahas bahwa DB itu sama dengan mu 0 I sinus alfa DL per 4 R kuadrat. Di sana sudah kita jelaskan. Oke, kita tinggal pakai saja rumusan ini untuk mencari berapa sih sebenarnya
bagaimana sih bentuknya rumusan B, rumusan medan magnet pada titik P ini gitu. Nah, ini dasarnya kita kaitkan dengan apa-apa yang sudah kita cari di atas ini tadi gitu. Kita sudah cari di atasnya sudah, ini kita tinggal masukkan sekarang dB. Nah, sekarang dB sama dengan mu 0I. Mu 0 ini adalah konstanta kemagnetan ya, besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 ini. Ini harus selalu diingat karena ini adalah suatu tetapan ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7. Oke, mu 0i jadi bagi 4pi ya. Nah, ini kita ganti sinus alfanya tetap, R-nya kita ganti dengan yang di atas tadi. Nah, ini R-nya adalah A kosekan alfa. Nah, kita ganti. Karena ini R kuadrat, maka ini A kosekan alfa kita kuadratkan. Ya, sinus alfa ada di situ, kemudian DL-nya kita ganti ini. A kosekan kuadrat alfa D alfa. Nah, gitu. Ini adalah DL. Nah, gitu ya, gitu kan. Jadi ini ada, DL-nya ada, kemudian R-nya ada, kita ambil dari atas akan ketemu. Nah, atas dan bawah ini sudah kita bisa lihat. Ini ada kosekan kuadrat, di sini juga ada kosekan kuadrat. Kita bisa coret itu. Ya, A-nya juga tapi masih ada sisa 1 di bawah. Karena ini A-nya ada 1 di atas, di bawah ada 2. Berarti kita sisa-sisa 1 di bawah gitu. Nah, jadinya seperti ini. Mu 0i per 4 pi A. Jadi ini sisa A tadi dikali dengan sinus alfa di alfa. Ini dB. Nah, disinilah sebenarnya bahwa kita bisa melihat bahwasanya B, ya, medan magnet itu berubah. Sangat bergantung pada posisi alfanya ini. Artinya apa? Ketika alfanya berubah jadi besar, nah, alfanya berubah jadi besar ini artinya kan si kawatnya semakin panjang ke bawah, semakin panjang ke bawah sana, semakin panjang terus ke bawah sehingga alfanya semakin besar. Otomatis nantinya yang sangat berpengaruh pada besarnya medan magnet adalah bagaimana alfanya ini gitu. Oke, jadi di sini sudah lebih sederhana dalam pemikirannya ini. Namun kita perlu mencari besarnya B gitu. Besarnya B yang sesungguhnya adalah integral dari dB ini. Nah, ini kita integralkan. Ya. Ini kita integralkan. Ini adalah satu konstanta mu 0i per 4 pi. Ini adalah satu konstanta. Kita keluarkan dari tanda integral, kemudian tinggal sinus alfa di alfa gitu. Sinus alfa di alfa. Nah, jadi B-nya sama dengan minus. Jadi integralnya sinus itu adalah minus cos. Ya, integralnya sinus adalah minus cos alfa. Jadinya saya letakkan di depan, ini satu konstan tetap. Nah, ini berubah. Jadi cos alfa, batas bawahnya adalah alfa, batas atasnya adalah beta. Ini tadi. Nah, gitu. Jadi alfa sampai ke beta. Nah, kita coba masukkan. Nah, jadi untuk kawat yang sangat panjang, ini saya tulis untuk kawat yang sangat panjang, itu artinya apa? Ke atasnya jauh ke atas sana, yang ke bawah juga jauh ke bawah gitu. Nah, sehingga alfa, kalau ini semakin panjang, ini bukankah garisnya semakin ke sana, ke situ ya. Nah, dan pada akhirnya suatu saat kalau ini kita ambil titik yang sangat jauh di sana, alfa ini akan mendekati atau hampir sama dengan 0. Nah, itu ya. Alfanya dengan sudutnya ini hampir sama dengan 0. Kenapa? Ini searah dengan ini. Ini ke bawah, ini juga ke bawah kan. Nah, sehingga alfanya 0. Beda dengan yang ke atas ini. Beda yang ke atas. Nah, ini ke atas, kemudian ini sudutnya. Ya, ini sudutnya. Sekali lagi, ini sudutnya, ini semakin ke atas juga. Nah, ke sana. Maka beta ini akan mendekati sudut 180. Semakin lama semakin ke atas sudutnya semakin bentuk mendekati 180 derajat terhadap ini titik yang kita ambil ini tadi. Oke, nah kita masukkan coba ini ya. Kita masukkan alfanya. Ya, kita masukkan batas atasnya adalah beta 180 ini. Kita masukkan ke situ. Batas atasnya 180, batas bawahnya adalah 0 derajat. Nah, gitu. Jadi minus batas atas dikurangi batas bawah, minus cos batas bawah. Cos 180 adalah min 1, ya. Cos 180 itu minus 1, cos 0 itu adalah 1. Jadi min 1 berarti min 2. Min dikalikan min berarti plus, saya ambil plus ini ya. Di atas ada angka 2, 2 per 4 adalah setengah gitu. Nah, 2 per 4 adalah setengah. Nah, sehingga di sini mu 0i per 2 pi A saja. Inilah rumusan medan magnet pada suatu titik yang berjarak A dari kawat lurus berarus. Nah, seperti itu. Besarnya segini, mu 0i per 2 pi A. Ini adalah untuk kawat yang sangat panjang. Ya, untuk kawat yang sangat panjang ini.
rumusnya. Tetapi kalau nanti kawatnya terbatas, kita pakai rumusan yang atas ini. Nah, ini yang kita pakai rumusan yang atas ini. Nanti ada soal di bagian berikutnya pada tutorial ini gitu. Nah, kita coba lihat bagaimana contoh soal ya. Contoh soal bagaimana kalau misalkan ini kawatnya betul-betul lurus dan panjang, ya, sangat panjang. Nah, seperti ini. Kita punya soal, hitunglah induksi magnetik pada suatu titik yang berada sejauh 5 cm. Nah, ini 5 cm, misalkan gitu. Jarak 5 cm dari sebuah kawat yang panjang, kawatnya sangat panjang ya, otomatis ini, kawatnya sangat panjang, dialiri arus 2 ampere. Nah, kalau arusnya ini adalah 2 ampere, kawatnya sangat panjang, maka kita pakai rumus yang sederhana ini, B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Gitu, mu 0 I per 2 pi A. Kenapa? Karena kawatnya sangat panjang. Nah, gitu. Maka dari yang diketahui ini, kita ada A-nya 5 cm, kita jadikan meter. Kemudian arusnya adalah 2 ampere, maka kita pakai rumusan ini ya, di atas ini mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, 4 pi kali 10 pangkat 7. Arusnya berapa? 2 ampere dibagi 2 pi A. A-nya adalah jarak. Jarak antara titik itu terhadap kawat lurus tadi, jaraknya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ketemunya segini, 8 kali 10 pangkat minus 6 Weber per meter persegi. Ya, satuan dari medan magnet adalah Weber per meter persegi. Ini. Ya, cukup sederhana sebenarnya kalau kita menghitung bagaimana besarnya medan magnet pada suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat lurus berarus yang sangat panjang. Nah, seperti itu. Cuman mu 0 I per 2 pi A gitu. Itu kalau kawat lurus berarus dan sangat panjang. Oke, saya kira demikian untuk contoh soal yang level 1 ya. Kita akan ketemu pada pembahasan soal-soal berikutnya yang lebih menantang lagi. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.